bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum Pak Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fit. Oh, Gimana? maaf loh Pak, saya siang-siang mengganggu istirahat jenengan. Nggih, Bu Fit. Ya, Ya, Bu Fit, ada apa, Bu ini Fit? ya namanya hidup ya Bapak ya, tentulah tidak lepas dari masalah. Semua manusia hidup tentu pernah memiliki masalah. Tapi hari ini masalah yang saya rasakan itu sangat meresahkan saya, Bapak. Dan saya butuh teman untuk mencari solusi yang terbaik buat masalah saya. Apakah di sini Bapak Eri berkenan? Iya, Bu Fit. Monggo, Bu Fit mau bercerita tentang apa ini? Mau berdiskusi tentang apa ini? Iya. Kok serius banget? Sebenarnya saya sedih, Bapak. Sedihnya kenapa? Iya. Monggo, diceritakan. Begini, Bapak. Yang pertama, yang saya alami itu terkait masalah di lembaga saya, Bapak. Di mana di lembaga saya itu kan alhamdulillah peserta didiknya banyak, sejumlah Ya, 150 anak dengan diayahi guru sejumlah 12 guru. Nah, permasalahan saya di sini, Bapak, ketika saya itu menjadi pemimpin apel, maksudnya saya menjadi host di depan anak-anak, dan yang saya galaukan itu teman-teman rekan sejawat itu terkadang kala tidak mau berada di barisan anak-anak yang paling belakang. Kadang-kadang ada teman atau rekan sejawat itu asyik ngobrol dengan teman guru yang lainnya, Bapak. Nah, di situ kadang-kadang anak kurang merespon apa yang saya sampaikan. Karena apa? Suara saya yang memang sudah pakai mic, Bapak. Tapi kan mungkin yang paling belakang itu tidak bisa melihat saya secara fokus. Nah, yang saya harapkan itu di sini, guru-guru itu semestinya tidak berbicara dengan guru yang lainnya. Alangkah indahnya jika guru-guru yang mendampingi anak-anak di belakang ketika apel itu mengawasi atau mengontrol gerak-gerik anak-anak yang sedang mengikuti kegiatan apel tersebut. Meskipun kadang saya juga punya trik sendiri, Bapak. Tapi mungkin karena terlalu sering trik yang sudah saya pakai, sehingga anak-anak sudah merasa bosan. Kan anak-anak biasanya bisa konsentrasinya itu antara 5 sampai 10 menit, Bapak. Setelah itu bisa sih dikondisikan, tapi sudah tidak bisa maksimal lagi. Bapak Eri punya halo. solusi? Iya, Oh, Bapak. seperti itu. Apakah mungkin Bu Fit sudah mencari strategi atau apa, bagaimana biar anak-anaknya atau guru-guru yang lain mau mengikuti apel itu? Gimana? Iya, kalau strategi sudah saya lakukan, Bapak, beberapa cara. Di Ya, antaranya yaitu meski terkadang karena kan kegiatan apel itu kan waktunya dibatasi, Bapak. Jadi kalau nanti keseringan saya pakai ice breaking, itu saya nanti takut kalau sudah bel berbunyi tapi apel belum selesai. Nah, kalau saya sering ice breaking itu memang anak-anak fokus Bapak ke saya. Tapi kan sebenarnya ice breaking itu tidak harus. Seperti itu Bapak. Kalau strategi saya memang saya taruh di ice breaking itu Bapak untuk menarik anak-anak kembali fokus dan melihat saya kalau saya ini sedang berada di depan mereka. Seperti itu Bapak. Ada cara lain mungkin Bapak ada. mungkin gimana, Ge? Itu itu strategi Bu Fit tadi ya. Iya. Nah, mungkin dengan strategi tersebut kira-kira dapat berhasil enggak, Bu? Dengan strategi yang dimiliki Bu Fit itu?
Alhamdulillah Bapak berhasil. Ya, kalau berhasil, eh, berarti terus apa? Kira-kira ada hambatannya? Iya, Apa? hambatannya di sini Bapak. Suara saya kan kadang sering serak. Kalau Ya, saya ngajar 1 minggu full itu Bapak, pagi saya ngajar, sore saya ngajar itu pasti di hari Kamisnya itu suara saya sudah tidak ngatasi lagi. oh Jadi, seperti itu. heeh, kalau memang diajak ice breaking sih iya benar sekali Bapak. Itu strateginya sangat berhasil. Terus berarti Bu Fit rencananya untuk mengantisipasi tersebut itu dengan ice breaking itu, atau mungkin ada rencana lain, Bu Fit? Iya Bapak, selain ice Apa? breaking, sebenarnya saya ada rencana Bapak, Bagaimana, Bu Fit? ingin mengajak guru-guru atau rekan sejawat itu untuk berkolaborasi dengan saya. Apa yang saya inginkan itu ingin saya sampaikan kepada beliau-beliau itu Bapak. Bahwasanya ketika apel, kita harus mendampingi anak-anak dan mengawasi anak-anak sepenuhnya. Dan jangan ditinggal ngobrol sendiri. Saya tuh pengennya seperti itu Bapak. Oh, Tapi saya itu nggak enak ngomongnya Bapak. Ribunya, saya sedih loh. mungkin ada teman atau siapa yang bisa membantu untuk menyadarkan rekan-rekan guru itu agar membantu. Kira-kira siapa, Bu Fit? Oh, Menurut Bu Fit? kalau untuk menyadarkan beliau yang paling tepat mungkin kepala sekolah Bapak atau pimpinan kepala sekolah saya. Oh gitu, nggih. Ya, kalau begitu Bu Fit bisa dong bekerja sama dengan Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah, nggih. Iya, Nah, kepala untuk sekolah. menyadarkan teman-teman, jadi besok bisa mendampingi Bu Fit ketika mungkin apel seperti itu, Bu Fit. Nggih. Iya, mungkin saja Bapak. Karena selama ini saya belum kepikiran untuk berkolaborasi dan cerita tentang keinginan saya ini kepada kepala sekolah saya Bapak. Karena apa? Karena saya ya itu tadi, saya merasa, ih saya ini kan masih guru muda dan teman-teman rekan kerja saya itu beliau lebih tua daripada saya Bapak. Mungkin di antara teman-teman guru yang lain, saya adalah salah satunya yang paling muda Bapak. Jadi saya itu enggan gitu Bapak untuk menegur beliau, untuk apa ya istilahnya, mengandani itu apa Bapak? Ngasih tahu. Heeh, memberitahu atau mengasih tahu beliau itu saya enggan, karena ada mungkin terletak senjangan usia juga Bapak, dan pengalaman kerja saya menjadi guru juga masih terlewat jauh dari beliau. Beliau sudah berpuluh-puluh tahun, sedangkan saya masih 13 tahun saja. Oh, begitu ya. Kalau memang apa itu kolaborasi dengan kepala sekolah tadi bisa membantu Bu Fit, ya monggo Bu Fit laksanakan. Mungkin kira-kira Bu Fit dapat matur kepala sekolah kapan ini? Kayak Kelihatannya Bu Fit lagi sakit nih. Apa kurang sehat? Apa suaranya habis gara-gara tadi teriak-teriak apel? kalau hari Jumat saya libur Bapak. Oh, libur. Nggih, nggih, nggih. Jadi kira-kira kapan ini Bu Fit bisa tadi matur ke Bapak Kepala Sekolah agar tadi bisa membantu Bu Fit dalam menangani guru-guru yang apa itu bandel gitu nih. Dasarnya bandel. Bukan bandel Bapak, kadangkala beliau juga ini merasa apa ya, merasa tersadarkan dirinya Iya. sendiri karena Biar semangat nggih, guru-guru yang iya, kurang semangat tadi, biar semangat untuk mendampingi Bu Fit di kegiatan apel. Kira-kira kapan Bu Fit? kayaknya lebih cepat lebih bagus ya Bapak ya. Oh gitu Mungkin deh. besok saya akan ambil atur jadwal dulu dengan kepala saya, bagaimana saya bisa menyampaikan dengan tepat dan efisien terkait tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini Bapak ya. Bagus. Oke Bu Fit ya, semoga rencana Bu Fit berhasil
Setelah aksi nanti kita ketemu lagi, Ibu Fit bisa menceritakan bagaimana hasil dari rencana aksi tersebut. Mungkin Iya, itu Bu terima Fit, kasih Bapak ya. ada tambahan lagi? Enggak, Oh ya, saya kalau merasa senang loh bisa berbagi dengan Bapak Heri. Terima kasih juga atas saran dan masukannya. sama-sama Bu Fit, nggih. Nanti kalau saya sudah selesai ketemu dan berkoordinasi dengan kepala sekolah saya akan menyampaikan aksi nyata selanjutnya kepada Bapak Heri. Iya, Ya. sama-sama Bu Fit, sampai ketemu lagi. Oke Bapak, Nggih. demikian Bapak ya. Saya pulang Nggih, dulu. nggih, hati-hati Bu Assalamualaikum Fit. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fit. Waalaikumsalam Bapak. Ah, maaf Bu Fit, tadi saya chat jenengan ya di WA, saya mau ke sini. Mendadak ini Bu Fit, karena saya sudah pusing ini menyelesaikan masalah saya ini di Oh, sekolah ada ini. Bapak. Oh, gini, saya tidak dipersilahkan duduk dulu ini. Oh iya 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 iya. Saya terkesima melihat kedatangan jenengan. Ya Wah, monggo Bapak. Silakan nggih. duduk. Monggo. Siap-siap Bu Fit. Gini Bu Fit, saya mau bercerita ini. Boleh. Saya itu kan di sekolah saya yang ini kan baru Bu Fit, orang baru. Saya itu baru 3 tahun pindah, kemudian di sekolah saya ini. Nah, di sekolah saya ini, pertama saya masuk ke sekolah ini, itu saya itu ya namanya guru baru pasti disiplin gitu Bu Fit. Nah, apalagi saya itu sebelum ke sekolah sini sudah di pindah-pindah dari lembaga 1, lembaga 2, lembaga 3. Nah, tidak dapat dipungkiri juga, saya pasti namanya manusiawi ya Bu Fit. Saya itu pasti membanding-bandingkan. Kok di sana seperti ini ngajarnya, di sini kok seperti ini ngajarnya. Nah, saya lihat di sekolah saya ini, saya pertama masuk itu menerapkan kedisiplinan, saya datang tepat waktu, sebelum anak-anak bel itu saya sudah datang, oke saya seperti itu. Nah, beberapa bulan saya lihat, saya kok berangkat pagi terus, sedangkan teman-teman itu kok seenaknya berangkat kadang ya setelah istirahat baru datang, terus anak-anak dibiarkan liar seperti itu, Bibit. Nah, ketika saya itu disiplin ya, kok saya lihat teman-teman kok seperti itu, saya jadi ikut-ikutan. Kok kalau saya kerja disiplin sendiri, sedangkan teman-teman seperti itu kok enak ya, gitu. Jadi akhir-akhir ini saya tambah ikut-ikutan Bu Fit. Jadi saya datang terlambat, kemudian ya, biarkanlah bel masuk ya, saya masih ngobrol dulu di kantor seperti itu Bu Fit, permasalahannya Bu Fit. Nah, Iya. ini yang membuat saya pusing Bu Fit ini. Bagaimana kalau saya lanjutkan ke sikap saya seperti ini, kinerja saya semakin menurun, ini nggak sesuai dengan hati nurani saya ini soalnya. Berarti Bapak tadi kan merasa tidak nyaman karena teman-teman yang lain datangnya tidak sesuai dengan jenengan. Seperti itu ya Bapak ya? Oke Bu Fit, seperti itu. Jenengan datangnya lebih awal karena sesuai tata tertib yang telah diberikan oleh kepala sekolah. Iya, betul Bu Fit, Terus seperti itu. jenengan itu merasa, koyoknya aku kesel dewe deh. Karena teman-teman yang lain datangnya ada yang istirahat baru datang, ada yang jam 8 baru datang, seperti itu Bapak. Iya Bu Fit. Bapak tadi kan bilang kalau jenengan ikut-ikutan dengan teman jenengan, berarti kan jenengan itu mengkhianati hati nurani jenengan. Iya. Iya, iya betul Bu Fit lah, seperti itu Bu Fit. Makanya saya nggak enak ini kalau dilanjut-lanjutkan. Berarti Bapak kan punya prinsip. Punya? Betul, punya prinsip betul Bu Fit. Iya, Jadi coba. prinsip saya itu, Uh-uh. iya saya itu nggak enak dengan anak-anak kalau nganggur. Apalagi kalau ada wali murid, waktunya mengantar, guru-guru itu sudah guru-guru itu baru datang. Jadi bel gitu guru-guru baru datang, wali murid sedangkan di situ nunggu gurunya kok enggak datang-datang gitu. Nah, Terus? pengen saya itu Bu Fit, guru-guru itu juga ikut
sesuai aturan lah, paling enggak datang tepat waktu, terus waktunya bel juga masuk-masuk, seperti itu Bu Fi. Kepingin saya, jadi enggak saya saja. Bapak sudah pernah menyampaikan keinginan Bapak ini ke siapa atau kemana? Ya, belum Bu Fit, tapi saya punya kepikiran bagaimana kalau mungkin saya matur ke Bapak Kepala Sekolah seperti itu tentang kondisi sekolah yang seperti ini. Tapi saya juga takut Bu Fit, nanti dikiranya saya orang-orang yang suka pelapor ngoten Bu Fit. Loh, enggak apa-apa kan Bapak, kan kita melakukan kebaikan demi perubahan yang lebih baik. Iya, Tapi seperti strategi selain melapor atau berkolaborasi dengan kepala sekolah, mungkin Bapak ada jalan keluar yang lain? ya mungkin gini Bu Fit, ini ya sebenarnya saya ini sebelum melapor itu saya pengen lah menunjukkan ke teman-teman bahwa dengan saya itu disiplin, itu juga sekolah ini akan citranya di masyarakat, di wali murid itu menjadi lebih baik seperti itu. Jadi saya juga ingin memberikan contoh gitu loh kepada teman-teman. Saya datang tepat waktu, waktu masuk tepat waktu, memberikan pembelajaran yang seharusnya, tidak seenaknya saja, datang telat, pulang cepat gitu. Itu mungkin Bu Fit, strategi yang ingin saya lakukan. Jadi saya matur dulu ke kepala sekolah, saya memberi contoh dulu ke kepala sekolah, kemudian saya meminta bantuan ke kepala sekolah, melaporkan, atau mungkin salah satu cara kalau dengan guru laki-laki saya bisa ngopi bareng, ngobrol bebas gitu. Nah, iya itu Bapak. Terus kira-kira Bapak ini mau berkolaborasi atau mengajak lapor ke kepala sekolah itu, aksi nyatanya enaknya kapan? Enaknya Bapak lakukan kapan? Ya, enaknya secepatnya Bu Fit, karena kan sebentar lagi ini juga menghadapi penilaian tengah semester, anak-anak kan juga butuh perhatian dari Bapak Ibu guru. Mungkin ya mulai besok Bu Fit. Nah, insya Allah saya ada jam kosong, saya akan matur ke Bapak Kepala Sekolah, dan minggu depan saya mencoba 1 minggu itu akan memberi contoh lah, ibaratnya datang tepat waktu, masuk ke kelas tepat waktu, memberikan pembelajaran yang benar-benar dibutuhkan oleh murid-murid saya. Seperti itu Bu Fit. Apakah dengan waktu 1 minggu itu cukup Bapak? Memberikan contoh atau teladan dengan waktu 1 minggu itu cukup menurut Bapak? Kalau mungkin ya kurang ya, cukup ya Bu Fit ya. Dilihatlah nanti itu kelihatannya kalau guru-guru yang rumahnya dekat-dekat itu akan mudah mengawati Bu Fit, karena kan rumahnya dekat, mungkin bisa tahu, oh Pak Eri kok sudah datang pagi ya, saya kok belum ya, mungkin seperti itu Bu Fit. Pak Eri yang rumahnya jauh saja datangnya pagi, saya hanya yang selangkah saja kok datangnya masih berjam-jam gitu. Telatnya. Mungkin 1 minggu cukup Bu Fit, menurut saya. Nah itu sudah bagus Bapak. Nanti kita ketemu lagi di aksi nyata. Bagaimana tindakan Bapak setelah melakukan pelaporan terhadap kepala sekolah jenengan. Nah, terkait masalah Bapak tadi itu, kan tadi Bapak juga sudah punya prinsip. Ya. Jadi Bapak nggak usah ikut-ikutan, Oh, sesuai siap. saja dengan prinsip jenengan. Prinsip sebagai seorang pendidik adalah taat dan patuh pada atasan. Seperti itu Bapak. Wah, terima kasih Bu Fit. Wah, ternyata Sama-sama. saya datang ke sini nggak sia-sia Bu Fit. Jadi saya tercerahkan ini, mendapatkan solusi ya ternyata ya. Terima kasih Bu Fit. Entah kenapa Sama-sama. ya. Kok jadi cerah saya ke sini Bu Fit. Mudah-mudahan tadi apa yang sudah Bapak sampaikan dan akan Bapak laksanakan, mudah-mudahan Allah melancarkan. Amin. Ya pokoknya, sehingga Bapak nggak pengen pindah sekolah lagi. Oh iya, enggak Bu Fit, saya enggak pindah sekolah kok. Nah, Ya, ini demi kemajuan sekolah saya. sekolah saya ya.
Terima kasih nggih Bu Wit atas waktunya. Maaf loh mengganggu. Tidak Bapak, sama sekali tidak mengganggu. Kalau Eh, ada masalah sering-sering ke sini boleh nggih? dengan senang hati, kalau Oke, Bu butuh Wit. bisa dijabri dulu. Siap nggih Bu Wit. Gitu, ya. Siap. Kan, Terima kasih Bu Wit nggih. iya Eh, Bapak. Semua orang itu kan, ini kita refleksi saja Bapak ya, terlepas dari masalah jenengan tadi, ditutup dulu nggih. ya. Oke. Ya Udah udah Bapak Bu ya, Wit. Nggih. Terima kasih nggih Bu Wit. Saya pulang sama-sama. dulu. Sampai ketemu Hati-hati Bapak ya. setelah saya aksi kemudian. Ya Bu Wit. Oke. Assalamualaikum Nanti kita ketemu lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Eri, di sini saya akan berefleksi dari latihan kucing kita tadi. Refleksi diri saya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Alhamdulillah, yang sudah berjalan saat percakapan itu tadi, saya merasa ada kesinambungan antara saya dengan Pak Eri. Saya juga merasa terbuka dan saya juga tidak merasa enggan. Meskipun Pak Eri kadangnya ngomongnya hanya sedikit-sedikit. Tapi itu tidak membuat saya merasa enggan bercerita kepada Pak Eri apa yang menjadi beban masalah hidup saya. Seperti itu. Kemudian, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Di sini atau di kucing kita tadi yang perlu diperbaiki adalah mungkin cara bicara Bapak ya. Tadi mungkin cara bicara saya yang masih terbata-bata dan mungkin kalimatnya tidak sesuai dengan kalimat yang ditentukan oleh Kamus Bahasa Indonesia. Mungkin di situ yang harus diperbaiki. Kemudian di sini yang harus ditingkatkan adalah rasa atau tali persaudaraan kita. Di mana yang harus kita tingkatkan di sini adalah Bapak bisa menelaah apa yang saya rasakan, masalah yang saya rasakan itu tadi. Tapi alhamdulillah tadi Bapak juga memberikan masukan-masukan yang baik dan kritik yang membangun pula sehingga saya menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan saya. Selanjutnya, apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh? Yang saya lakukan untuk tetap hadir di kucing ini tadi adalah menatap lawan bicara saya, supaya saya tidak pecah, fokus saya tidak terbagi kemana-mana. Jadi saya harus menatap face to face wajah Pak Eri dengan saya supaya nanti kita bisa bersatu memecahkan masalah dan menemukan solusi yang saya perlukan. Kemudian, apa yang saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Untuk memperbaiki adalah saya tidak boleh malu-malu lagi dengan Pak Eri, karena Pak Eri adalah teman atau teman bicara yang enak ternyata, enak diajak ngobrol. Dan yang harus saya tingkatkan di sini adalah menjaga dan menjalin jalinan silaturahmi ini supaya tetap terjalin dan nanti suatu ketika bila saya menemukan permasalahan-permasalahan itu tadi, saya bisa matur atau berbagi dengan Bapak Eri lagi. Seperti itu. Bapak, tentunya semua orang itu punya cerita dan tantangan rumit perjalanan hidupnya masing-masing, Bapak. Tapi meskipun dengan dahsyatnya ujian kehidupan yang kita lalui, lika-liku kehidupan yang penuh dengan rintangan, itu tetap saja tidak mematahkan sayap saya dan tidak mematahkan langkah saya untuk mencerdaskan anak bangsa.
Jadi di sini saya di coaching ini saya merasa senang karena saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Meskipun terkadang masalah tidak hanya ini saja, Bapak. Namun nyatanya di setiap masalah-masalah yang ada, meski dan saya yakin kita bisa melaluinya dengan baik. Kuncinya satu di sini yaitu jalani dengan ikhlas, kemudian apapun itu yang terjadi, lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, dimanapun kita berada, berilah aura positif. Pasti Allah meridhoi. Cukup Bapak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan merefleksi diri dari latihan coaching tadi bersama Bu Fitroto. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ya? Selama percakapan tadi sudah berjalan baik, yaitu saya sebagai coach, kemudian Bu Fit sebagai coach, dan sebaliknya saya sebagai coach, Bu Fit sebagai coach. Berjalan baik, kita saling menemukan solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari saya adalah bagaimana saya dapat mengidentifikasi lebih dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh coach atau rekan saya. Seperti itu. Terus yang ketiga, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Untuk dalam kondisi kehadiran penuh yang saya lakukan sebelum melakukan coaching adalah saya menyiapkan diri, menata duduk yang enak dan nyaman ya, tempat yang enak dan nyaman, sehingga ketika waktu coaching saya dapat melakukannya dengan nyaman gitu, jadi tidak ada hal-hal yang mengganggu dengan situasi atau kondisi di sekitar kita, misalnya ada keramaian atau sebagainya. Terus saat melakukan coaching yang saya lakukan adalah otomatis saya bertatap muka langsung dengan Bu Fit, terus kemudian konsentrasinya ke Bu Fit, jadi tidak ada konsentrasi ke lain, ke HP atau hal-hal yang lainnya. Jadi saya konsentrasi ke Bu Fit apa yang dikatakan dan diceritakan Bu Fit sehingga saya dapat meng-coaching dengan baik. Terus apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya, untuk memperbaiki atau meningkatkannya yang saya lakukan ke depannya saya akan belajar terus-menerus ya untuk melakukan coach, baik itu dengan rekan sejawat maupun dengan siswa saya. Seperti itu. Terima kasih. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching ya? Jadi yang saya rasakan ketika di coaching Bu Fit tadi, saya merasa senang ya dengan coaching yang dilakukan Bu Fit, karena yang pertama Bu Fit sabar, kemudian ya suaranya lemah lembut, jadi enak didengar, jadi membuat suasananya menjadi nyaman, ngoten Bu Fit. Terus yang berikutnya saya dengan di coaching Bu Fit, dengan pertanyaan dikasih pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya dapat menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Bapak.